Halo guys, welcome to Mata Saya, Himatalk, santai dan ceria. Perkenalkan, namaku Marsyanita Putri. Kali ini aku jadi podcasternya nih. Di podcast keempat kali ini kita akan membahas suatu kegiatan yang baru ini dilaksanain oleh program studi kita nih. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak? Tapi tahan dulu jawaban kalian. Kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kece yang udah ada di depan aku nih. Halo Kalisa. Halo semuanya. Hai. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Aca kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Kak sekarang? Kegiatannya ya kayak gitu-gitu aja sih. Kuliah, terus organisasi, ya sama bantu-bantu orang tua di rumah. Baik, terima kasih Kalisa untuk perkenalannya. Kita lanjut nih untuk langsung masuk ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, belakangan ini seluruh universitas di Indonesia sedang melakukan kegiatan program Merdeka, Kampus Merdeka yang dilaksanakan. Program ini adalah program yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pak Nadiem Makarim. Berhubung dengan pengetahuan kita yang masih minim mengenai program ini, maka kita mengangkat judul Mengenal Dekat Kampus Merdeka yang akan kita bahas dengan orang-orang yang sudah terjun langsung ke dalam program itu sendiri. Nah, Kalisa ini adalah salah satu mahasiswi yang lolos dalam program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Boleh ya Kalisa kita tanyakan beberapa pertanyaan mengenai program di Kampus Merdeka itu? Iya, boleh banget dong. Oke, Kalisa, mungkin beberapa dari penonton maupun pendengar nih belum tahu mengenai apa sih Kampus Merdeka itu menurut Kalisa. Kampus Merdeka itu apa sih Kak? Oke, jadi Kampus Merdeka itu adalah kebebasan kita untuk belajar gitu. Jadi Pak Menteri ini, Pak Nadiem Makarim itu membuat suatu kebijakan untuk kita tuh bisa belajar di mana aja, nggak hanya di satu kampus gitu. Jadi kita tuh bebas merdeka untuk belajar di universitas lain gitu. Nah, menarik banget ya kayaknya. Kalisa ini kan terkhususnya itu gabung dengan program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ya Kak? Iya, betul Pertukaran banget. mahasiswa itu apa sih Kak? Jadi pertukaran mahasiswa itu kita sebagai mahasiswa di kampus universitas yang pertama. Kalau kakak ini sekarang di Universitas Pamulang, terus mengikuti program pertukaran mahasiswa itu ke kampus yang lain gitu. Jadi kalau yang alhamdulillahnya ya, kalau yang sekarang itu diikuti di Universitas Sumatera Utara Medan gitu. Jadi benar-benar pindah gitu, dan kakak juga ngikut di Universitas Brawijaya. Jadi untuk satu semester ini aku tuh ikut di 3 kampus gitu. Menarik banget ya kayaknya. Iya. Nambah-nambah temen juga ya Kak? Bener banget, seru banget ya pokoknya. Ya. Pertama kali kakak dengar program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ini, hal apa sih yang bikin kakak tertarik untuk ikut daftar? Oke, jadi sebenarnya tuh pertukaran mahasiswa ini aku benar-benar nungguin banget ya, karena waktu zaman SMA itu tuh aku pengen banget nih belajar di suasana lain gitu. Tapi kalau yang waktu SMA itu kan studi exchange-nya ke luar negeri. Nah, yang sekarang ada nih antar Indonesia aja gitu. Jadi aku berusaha lah walaupun udah semester atas ya, tapi tetap mau coba ikut di kegiatan ini, karena menurut aku tuh kayak sayang-sayang aja nih kalau kita udah ada wadahnya tapi kita nggak lakuin, kita nggak ikutin gitu. Karena menurut aku PMM ini bener-bener suatu pembelajaran yang sangat luar biasa lah, karena di situ kita nggak cuma belajar mata kuliah aja yang wajib, tapi kita juga mengenal budaya Indonesia kayak gitu sih. Menarik banget ya kayak awal kakak tahu program ini tuh, terus kakak tuh searching di YouTube, di Google gitu, atau nanya-nanya ke dosen-dosen gitu atau gimana Kak? Oke, jadi awalnya itu kan aku udah ikut TOEFL. Nah, habis itu
dari grup TOEFL itu tiba-tiba dimasukin ke grup dan dari dosen itu, waktu itu dosennya Bu Sinta itu ngabarin kayak misalnya dari teman-teman yang ikut TOEFL ini ada yang mau ikut program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dipersilahkan untuk ikut gitu, dan dikasih tahu juga posternya. Kemudian dari situ aku mulai kayak wah seru banget nih, kayaknya aku nggak cuma belajar di satu kampus aja tapi bisa di beda-beda kampus kan gitu. Jadi aku mulai searching, awalnya ragu untuk ikut karena aku juga kan di kampus juga sebagai anak organisasi gitu. Sebagai anak organisasi aku takutnya nggak bisa manage waktu, tapi ternyata aku berusaha dan aku punya tekad ikut untuk mengikuti PMM itu sih gitu. Kakak itu cara daftarnya itu lewat website atau dari kampusnya? Dari kampus Universitas Pamulang. Jadi kalau daftarnya itu kita harus lewat website gitu. Jadi si Kampus Merdeka ini punya website sendiri dan kita itu harus bikin akun dulu baru kita bisa daftar di Kampus Merdekanya gitu. Berarti lebih mudah diakses ya untuk cara daftarnya. Setelah kakak tahu nih cara daftarnya, itu ada ketentuan khusus nggak sih kak dari alur pendaftaran itu sendiri? Untuk ketentuan khusus itu aku dapat harus mempersiapkan CV terlebih dahulu, karena kan CV itu supaya orang-orang yang mau hire kita kan supaya tahu nih gimana sih perkembangan kita di kampus gitu kan. Terus juga aku harus ngelampirin 5 sertifikat, terus harus ada surat rekomendasi dari prodi, terus harus bikin surat fakta integritas dari orang tua kalau orang tua tuh menyetujui bahwa kita mengikuti program ini gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang ada di Kampus Merdeka ini untuk daftarnya tuh gampang banget karena semuanya bisa diakses, semuanya udah disediakan gitu. Cuma kita tinggal mau gerak atau enggak, karena kan surat rekomendasi itu kita harus tanda tangan prodi, harus bolak-balik ke kampus gitu. Tapi karena kita udah kemauan dan keinginan, ya udah jadinya kita harus mau nggak mau ya harus capek gitu. Berarti untuk pengurusan surat-surat dan lain-lainnya juga cukup memakan waktu yang cukup lama ya kak ya. Waktu pertama kakak mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, first impressionnya gimana sih kak? Mungkin ngelihat teman-teman yang lain gitu. Oke. Awal-awal sih aku kayak masih aneh gitu kan, karena baru belajar di universitas lain, tiba-tiba masuk terus kenalan sama teman-teman baru lagi gitu. Jadi awal-awal itu benar-benar kita langsung masuk aja nih ke kelas gitu. Terus dari dosennya baru memperkenalkan bahwa di situ ada mahasiswa yang pertukaran mahasiswa gitu. Terus dikenalin. Awalnya sih ngerasa kayak aneh, bakal bisa diterima nggak ya sama mereka gitu. Tapi ternyata dari teman-teman mahasiswa yang ada di Medan, yang ada di Brawijaya itu juga mau menerima kita dengan baik gitu, welcome banget sama kitanya. Jadi akunya ngerasa nyaman aja gitu, walaupun aku di sini cuma daring kan, karena nggak offline gitu, karena di Medan itu masih belum bisa terbang ke sana, jadi aku masih harus harus daring gitu. Jadi ya udah kita via teleconference aja Zoom gitu. Berarti ada welcome dari sananya, mahasiswa sananya, jadi kakak juga dipermudah ya untuk dapat teman baru gitu-gitu. Iya betul banget. Untuk perbedaan sistem pembelajaran dari Universitas Pamulangnya itu sendiri sama universitas yang kakak tempatin saat itu tuh ada perbedaannya nggak sih kak? Ada. Jadi kalau di Universitas Sumatera Utara ini setiap hari itu ketemu harus Zoom. Itu jadi kalau di Universitas Pamulang kan kita cuman ada 3 kali Zoom ya pertemuannya, dari awal masuk, terus mau UTS dan mau UAS gitu. Tapi kalau misalnya di USU sendiri itu setiap hari harus Zoom. Jadi kita harus standby sama laptop kita dan gak boleh mati kameranya, karena kan kita juga harus menghargai dosen dong, dosennya udah ngajar tapi masa kita matiin kamera gitu. Jadi menurut aku itu yang membuat aku kayak hal yang beda, karena kan kita gimana caranya si dosen ini benar-benar harus ngajarin kita walaupun dari daring, tapi harus ngerti juga gitu. Jadi
Ya itu sih yang beda dari USU dan dari Unpam. Terus di Brawijaya juga kita harus setiap pertemuan pasti harus Zoom meeting gitu. Berarti perbedaannya nggak terlalu jauh ya Kak, karena Iya, nggak terlalu Universitas Pamulang juga menggunakan Zoom. Bedanya kita tuh satu semester tuh cuma 3 kali ya Kak. Iya, betul. Jadi cukup pegel juga ya Kak, tiap harinya harus Zoom on. Iya, benar, dan benar. harus memperhatikan dosen. Iya. Kalau untuk kakak kan tadi bilang kakak juga ikut organisasi dalam Hima ini. Betul. Kakak ikut organisasi ini juga mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Itu kakak cara memanage waktunya antara organisasi dengan program ini tuh gimana sih Kak? Oke, paling gini sih untuk manage waktu itu ya kita dari malam tuh biasanya aku udah mikirin nih besok tuh ada kegiatan apa ya gitu. Terus aku catet apa aja sih yang harus aku kesana harus aku bawa, karena kan waktu aku jadi pengurus Hima itu kan aku harus bolak-balik kan karena banyak prokernya lumayan nih. Hima akuntansi prokernya banyak banget, jadi aku kadang harus bolak-balik ke kampus gitu. Terus di pertukaran mahasiswa juga harus on cam gitu kan, jadi aku biasanya bawa buku terus bawa laptop atau biasanya kalau nggak di HP gitu, jadi aku tetap ikut Zoom gitu. Paling bagi-bagi waktunya ya harus sepintar-pintar kita sih, kita harus tahu mana prioritas kita gitu. Walaupun kita ada kesibukan di organisasi, tapi kita juga harus harus tahu prioritasnya tuh di utama kita kan, karena ini kuliah gitu, bukan hanya main-main. Tapi organisasi kan itu cuma sampingan kita gitu untuk menambah skill. Tapi kalau misalnya kuliah itu memang harus diwajibkan gitu sih. Berarti kakak bisa dibilang ke kampus organisasi sekalian Zoom ya dengan program pertukaran mahasiswa itu sendiri. Nah, yang aku tahu nih Kak, yang aku dengar katanya tuh di dalam program Kampus Merdeka ini ada biaya yang ditanggung nih Kak. Iya betul. Tapi kakak nggak usah nyebutin nominalnya. Mungkin biaya apa aja sih Kak yang ditanggung dari program itu? Oke, lumayan banyak sih alhamdulillah di program ini. Makanya untuk teman-teman mahasiswa yang masih semester-semester bawah, ayo ikut program Kampus Merdeka Belajar, karena banyak banget biaya yang ditanggung sama pemerintah gitu kan. Jangan sampai nggak dipakai nih uang pemerintah udah disiapin untuk kita tapi kita nggak pakai gitu kan. Untuk biayanya itu ada uang saku, terus uang kuota karena aku daring, sama UKT. Gitu. Berarti lumayan ya biaya yang ditanggung. Terus setelah kakak mengikuti program ini, kakak ngerasa mendapatkan benefit apa aja sih Kak? Banyak banget sih benefit yang aku dapat, karena aku tahu budaya Medan tuh seperti apa. Karena kan tadi yang aku bahas ya, di pertukaran mahasiswa ini nggak hanya belajar di mata kuliah aja, tapi ada modul Nusantara namanya. Modul Nusantara ini kita setiap hari Sabtu atau Minggu itu kita selalu keliling-keliling gitu. Jadi keliling-kelilingnya via online kalau aku gitu. Jadi keliling, aku ke Istana Maimun, terus aku ke Danau Toba, aku muterin kerajaan-kerajaan yang ada di sana gitu. Jadi aku tuh dapat ilmu banyak yang aku nggak tahu bahwa negara Indonesia tuh banyak banget adatnya, tapi selama ini tuh aku nggak tahu gitu. Tapi karena ikut pertukaran mahasiswa, akhirnya aku jadi tahu nih kalau Medan tuh punya ini punya ciri khas makanan, terus sukunya kayak gimana, adatnya kayak gimana. Terus di sana tuh tingkat toleransinya sangat tinggi karena ada beberapa tempat wisata gitu yang diperbolehkan untuk dihadirkan nih sama yang beda agama, misalnya kayak buat ibadahnya ke kuil gitu, ke orang-orang Buddha. Nah itu kita boleh ke sana untuk mengetahui apa aja sih yang ada di dalam kuil itu gitu. Jadi bener-bener banyak benefitsnya. Terus selain itu juga aku jadi banyak sertifikat karena di USU sendiri banyak banget kegiatan-kegiatan yang mengadakan webinar-webinar gitu. Jadi aku benar-benar berterima kasih sama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, karena hal itu aku jadi banyak tahu tentang negara Indonesia. Wah pasti kalau offline lebih seru ya Kak, karena bisa langsung jalan-jalan, langsung bisa berwisata langsung ke sana. Kira-kira nih Kak, tadi aku lupa tanya,
pembukaan pendaftaran program kampus Merdeka ini kira-kira bulan apa sih Kak? Kalau untuk pembukaannya sih kalian bisa cek aja ya di Instagram gitu kan. Tapi biasanya tuh setiap awal semester pasti mereka buka, karena kan di awal semester itu mereka bakal ngerekrut baru nih, kayak misalnya di PMM aku kemarin di bulan Agustus gitu. Jadi Juli sampai Agustus tuh udah mulai pembukaan dan udah mulai seleksi gitu. Kira-kira seleksinya apa aja tuh Kak? Ada ketentuan khusus gitu nggak? Ya itu seleksinya itu dari yang udah kita masukin di akun kita, dari CV, terus sertifikat, nilai kita waktu IPK kita di semester 1 sampai yang kita jalani. Kalau kemarin aku sampai semester 5 gitu. Jadi bener-bener itu harus dilihat sama pihak sana. Tapi ada kayak Zoom meeting untuk kayak wawancara gitu nggak sih Kak? Untuk wawancara nggak ada, tapi kita ada tes. Tapi tesnya itu harus ada kamera itu harus nyala bener-bener. Jadi walaupun nggak ada orangnya, tapi kita kayak tetap harus nyalain kamera gitu. Misalnya tesnya itu kayak ya udah tes psikotes biasa, ditanyain kemampuan kamu untuk ikut PMM gimana, pembagian waktunya gimana. Jadi bener-bener ya kayak wawancara tapi via tertulis aja sih gitu. Nah nanti itu hasilnya itu berarti lewat web ngerjainnya atau gimana? Iya, ada webnya, terus nanti kita di email kalau kita tuh udah lulus atau enggaknya gitu. Kira-kira itu tuh tahapannya tuh memakan waktu berapa lama ya Kak? Kalau kemarin aku nggak sampai 1 bulan sih, cuma range-nya tuh ya lumayan lah, dari awal aku pendaftaran terus nunggu 2 minggu atau 1 minggu gitu untuk ada tes tahap selanjutnya gitu. Misalnya kalian udah di ACC nih di webnya, kalau akun kalian tuh berhak untuk ikut ke PMM gitu. Nah habis itu baru nanti dapat email lagi untuk mengikuti tes gitu. Dari tes itu nanti diumumin lagi, kurang lebih kalau kemarin tuh pengumumannya lumayan lama ya, pas dari tes ke aku masuk di USU itu aku lumayan lama. Cuman aku lupa berapa lamanya gitu. Oh gitu. Menarik banget nih ya pastinya mengenai program pertukaran mahasiswa ini. Nah, selama kakak mengikuti program ini tuh kendala apa aja sih yang kakak pernah alamin gitu? Ya kendalanya sih yaitu sih paling kadang kan karena setiap hari harus on cam gitu kan, kadang ada kuliah pagi terus malamnya masih suka ketiduran gitu kan. Jadi tapi alhamdulillahnya teman-teman aku suka ngingetin nih, ada hari ini ada kelas ya Lis gitu, walaupun mereka kan belum pernah ketemu sama aku, tapi mereka selalu ingat sama aku nih. Kalau misalnya aku belum join di Google Meet, mereka kadang langsung chat aku, Lis hari ini ada kelas gitu, jangan lupa ya. Iya aku baru ingat gitu. Jadi kadang itu. Terus juga kalau misalnya lagi bentrok nih sama kegiatan hima, biasanya kan kegiatan hima kan banyak banget ya, tadi aku bilang kegiatan hima banyak banget. Paling aku yaitu kadang suka cari kondusif waktunya tuh susah gitu, karena ya kita harus fokus ke hima juga, kita juga harus fokus di kita harus fokus di kegiatan Zoom itu juga Zoom Meet, benar. Tadi aku juga lupa nanya nih. Kakak itu ngambil di pertukaran mahasiswa di USU itu ngambilnya tuh berapa SKS sih Kak? Maksudnya SKS-nya sama kayak di Unpam ini atau bebas gitu Kakak milihnya? Oh iya, jadi kalau di pertukaran mahasiswa ini dimaksimalin ada 20 SKS gitu. Jadi kita 20 SKS itu boleh milih mau pilih apa aja gitu. Kalau aku sih pilihnya lebih ke yang semester aku aja nih, misalnya aku lagi belajar analisis laporan keuangan, ya udah itu aku ambil. Terus aku juga ngambil bisnis digital yang di Brawijaya gitu. Kalau misalnya bisnis digital kan di Unpam belum ada ya, jadi itu sebagai sertifikat aja, nilai tambahan kalau di Unpam, tapi nggak bisa dikonversi. Tapi kalau misalnya aku ngambilnya kayak analisis laporan keuangan, manajemen investasi, itu bisa dikonversi sama mata kuliah yang ada di Unpam. Jadi kita nggak kerja 2 kali gitu kan. Biasanya ada tuh kalau yang pertukaran mahasiswa kita harus belajar juga di Unpam, diulangin lagi. Tapi kalau yang sekarang enggak, jadi kita harus bisa dikonversi gitu. Lebih lebih efektif sih menurut aku.
Tadi kan kakak bilang kalau kakak ngambil di 2 universitas nih, Universitas USU sama Brawijaya. Itu dari program pertukaran mahasiswanya itu sendiri boleh milih 2 kampus atau emang keinginan kakak gitu? Untuk milih itu bebas. Temen aku ada yang sampai 4, ada yang sampai 5 gitu. Jadi bebas, tapi yang ditempatkan misalnya di USU, aku kan program pertukarannya khususnya di USU. Jadi di USU-nya ini harus 10 SKS gitu. Jadi 10 SKS-nya itu bebas mau di mana aja gitu. Misalnya aku mau ngambil di Erlangga atau aku ngambil di UI itu boleh. Tapi kalau misalnya untuk yang 10 SKS ini wajib di penerima kita, kampus penerima kita gitu sih. Gitu. Iya, terima kasih banyak Kak Lisa udah mau sharing-sharing nih ke kita-kita. Tapi sebelum closing aku punya challenge nih buat Kak Lisa. Apa tuh? Apa ya? Susah nggak ya? Nggak kok Kak. Jadi challenge-nya itu Kak Lisa cukup membuat satu kata yang menggambarkan perasaan kakak ketika sudah berhasil melalui atau mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ini. Nanti aku hitung 1 sampai 3 ya Kak. Di hitungan ketiga kakak menyebutkan katanya itu apa. Siap Kak? Oke, siap. Oke. Cuma satu kata kan? Iya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak sekali lagi udah mau sharing-sharing ke kita, menyempatkan hadir juga hari ini. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah program pertukaran mahasiswa ini adalah program yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pak Nadiem Makarim, di mana program ini bisa menjadi tempat atau wadah untuk kita sendiri untuk menambah wawasan, bertukar informasi, menambah ide-ide kita untuk kedepannya, dan masih banyak lagi benefit-benefit lainnya yang bisa kita dapatkan dari program ini. Tapi tunggu dulu, kita masih ada part 2-nya loh dengan narasumber yang gak kalah asik sama Kak Lisa barusan. Stay tune ya, Hima Aksi luar biasa. Dadah.